Hello Fluffy, kembali bersama kami di video yang baru ini. Pada video ini kita akan membahas tips dan trik belanja atau jualan di Alibaba agar terhindar dari namanya scam atau penipuan. Seperti yang kita tahu, Alibaba merupakan salah satu perusahaan raksasa dari Cina yang didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma. Siapa sih yang nggak kenal dengan pria satu ini? Berkat kesuksesan Alibaba, dia menjadi orang terkaya nomor satu di Asia loh. Berbeda dengan Tokopedia dan lainnya, Alibaba merupakan e-commerce yang lebih menekankan pada bisnis to bisnis atau transaksi dari perusahaan ke perusahaan. Sering dianggap sebagai Amazon versi Asia. Ini adalah beberapa anak perusahaan Alibaba Group yang cukup terkenal. Tidak perlu lebih lama lagi, mari kita bahas beberapa trik dan tips untuk pembeli agar tidak mudah tertipu saat bertransaksi di Alibaba. Pertama, jika kalian melihat barang-barang bermerek yang dijual sangat murah di sana, bisa dipastikan bahwa barang itu tidak original. Seperti contoh berikut ini. Kalau kita lihat, harga satu unitnya hanya dibanderol dengan harga $50 saja. Harga yang sangat menarik bukan? Eits, tapi tunggu dulu. Kita lihat harga di website aslinya yuk. Seperti yang kita lihat, dengan tipe yang sama, ternyata harga aslinya sangat jauh dibanding dengan harga tadi. Sangat tidak masuk akal bukan? Masa kok diskon sebanyak itu? Untuk minimalisir resiko, minimal carilah supplier yang memiliki logo ini. Kenapa? Karena untuk mendapatkan status gold supplier ini, mereka harus membayar biaya setiap tahun yang tidak sedikit loh. Tetapi, bukan berarti semua yang memiliki logo seperti ini pasti aman ya. Untuk amannya, centang saja dua logo di bagian penyortiran ini. Lalu kita juga harus melihat informasi lainnya seperti semakin tinggi nilainya, maka semakin aman pula untuk membeli produk mereka. Kemudian, lihat email yang mereka gunakan. Jika bukan email corporate, maka kita harus lebih berhati-hati. Cek kebenaran website mereka dan juga Google informasi yang mereka cantumkan. Yang terakhir, jangan pernah mau untuk mentransfer langsung ke rekening pribadi penjual. Nah, sekarang sudah bisa dong belanja dengan aman. Nah, sekarang kita lihat yuk tips untuk penjual agar juga tidak mudah tertipu. Mungkin kamu akan bertanya, loh kok memang penjual bisa ditipu juga ya? Tentu saja bisa. Penjual kerap kali bisa juga menjadi korban dari penipuan. Mari kita lihat beberapa modus penipuan yang dialami oleh kenalan kami. Apa kamu tahu kalau informasi pembeli bisa didapatkan oleh oknum tertentu dengan mudah? Setelah itu, oknum tersebut berpura-pura menjadi pembeli dan mengontak penjual dengan menawarkan sebuah transaksi bisnis yang menggiurkan. Tetapi kita patut waspada jika dikontak dengan email pribadi bukan email perusahaan. Cari tahu juga informasi tentang perusahaan yang mengontak ada. Ternyata, nama perusahaannya tidak ada dalam pencarian Google. Kemungkinan besar perusahaan ini adalah perusahaan fiktif. Setelah melewati percakapan panjang dengan beberapa pihak dari mereka, singkat cerita, pada akhirnya mereka meminta pembayaran untuk legalisasi yang setengahnya dibebankan kepada pihak penjual. Nah, mulai dari sini sudah makin mencurigakan, apalagi setelah melihat contoh surat legalisasi yang dikirimkan oleh mereka. Masa sebuah instansi negara mengeluarkan surat yang tidak rapi seperti ini? Nah, setelah menonton video ini, semoga tidak ada lagi yang menjadi korban penipuan dari penjahat cyber. Fluffy, selalu tingkatkan kewaspadaan ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, lalu share, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.